Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya baru menekuni satu buku yang sangat menarik. Saya pilih sehat dan sembuh dari Dr. Tan Shot Yen. Nah, ini buku yang menarik karena bisa membuat orang diet, sehat, dan langsing. Mimpi kalau mau langsing. Saya selama 104 beratnya ini dan susah untuk turun. Diet kalau serius 3 bulan nanti bisa sampai pernah 93. Tetapi kemudian unkontrol lagi, kemudian menjadi 103, 104, naik kok 10 kilo. Tetapi yang jelas buku ini menjadi panduan yang menarik. Bagaimana makan-makan yang harus dijaga, ada buah, ada sayur, ada nutrisi, dan semuanya ini menjadi panduan kalau kita mau hidup sehat, kalau kita mau selalu mensyukuri tubuh kita dengan kesehatan. Maka saya pilih sehat dan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, akibatnya apa? Kalau ada laporan orang-orang yang diet berhasil, after dan before, ya, before-nya gendut sekali, after-nya menjadi langsing, cantik, menjadi cakep. Nah, itu kadang-kadang saya iri, ya. Hanya iri saja. Kadang-kadang saya cerita, itu kurus jadi tidak sehat, bergelambir, itu kemudian kulitnya seperti sisa karena kan dalamnya berkurang lemaknya, maka kulitnya menjadi bergelambir dan orangnya kelihatan tua. Tentu saja di balik itu sebetulnya ada iri, kok saya nggak bisa, dan itu yang terjadi. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, saya kadang juga komentar, itu kurus tapi tua, karena sekarang wajahnya berkerut-kerut. Padahal itu yang sehat, ya, sesuai dengan berat dan tinggi badan supaya sehat. Saya bermimpi ke sana. Tetapi juga saya kadang-kadang iri tadi, sering ngatai orang lain yang tidak benar, bahwa itu tidak sehat, itu sekarang kelihatannya sakit-sakitan walaupun kurus, walaupun langsing, sekarang tidak bersinar seperti dulu. Umat ada yang ngomong, Romo lebih lucu kalau gendut, nanti kalau kurus Romo kehilangan jati dirinya. Pokoknya macem-macem. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya iri hati itu kadang-kadang muncul dari yang level kecil maupun level yang besar, level yang sampai pada keangkuhan, selalu ingin supaya orang lain yang saya iri itu jatuh pamornya dan saya tetap dikagumi. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit karena kerasukan setan dan dia menjadi lumpuh. Kemudian akhirnya Yesus menyembuhkan orang itu sampai mengusir setan, sampai sembuh orang itu. Maka banyak orang takjub pada waktu itu. Kemudian orang-orang yang tidak suka Yesus, biasanya orang Farisi, orang-orang imam-imam kepala, orang-orang Yahudi yang mereka anti Yesus, selalu mencari kejelekan, selalu iri kepada kesuksesan Yesus dalam membuat mukjizat. Mereka mengatakan, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan, komandannya setan. Nah, kemudian Yesus mendengarkan mereka karena mereka mulai memfitnah Yesus. Yesus mendengar atau paham dalam hati. Maka dia kemudian mengatakan, kalau setan mengusir dengan penghulu setan, itu akan hancur dari dalam. Kalau kerajaan
mulai terpecah-pecah, maka itu sudah akhir dari kerajaan itu. Kalau keluarga terpecah-pecah, rumah tangga terpecah-pecah, itu juga merupakan akhir dari keluarga itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus kemudian melanjutkan. Dan dia mengatakan bahwa kalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, lalu dengan kuasa apa pengikut-pengikutmu mengusir setan? Kalau aku mengusir setan dengan kuasa kerajaan Allah, maka kamu harus tahu bahwa kerajaan surga sudah dekat dan di antara kamu sudah hadir. Yesus melanjutkan, kalau ada orang kuat, dia menjaga rumahnya dengan segala tenaganya, maka rumahnya akan aman, segala miliknya akan aman. Tetapi kalau ada orang yang datang lebih kuat, mengalahkan orang itu, maka semua miliknya akan dirampas oleh orang itu, dan semuanya menjadi berakhir. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus menekankan bahwa orang yang merasa iri, yang mencari kesalahan Yesus, itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ada yang minta tanda. Mereka mengatakan Yesus dengan kuasa Beelzebul mengusir setan. Karena Yesus sudah membuat mukjizat, berhasil meyakinkan banyak orang, berhasil mendapatkan banyak pengikut. Maka mereka yang iri berusaha menghilangkan kepercayaan pengikut-pengikut Yesus supaya berbalik kepada mereka. Iri, saling menjelekkan, dan disitulah akhirnya orang tidak akan pernah melihat kebaikan kerajaan Allah yang sudah datang di tengah-tengah mereka, walaupun itu sudah nyata dilakukan dengan tindakan, perbuatan, tanda-tanda, dan mukjizat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan masyarakat kadang kita juga mempunyai fanatisme terhadap diri sendiri, terhadap kelompok saya, terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga saya. Nanti kemudian kalau orang lain sukses, kita juga merasa iri. Kita berusaha mengecilkan sukses orang lain itu dengan menyebar cerita-cerita supaya arahnya orang tidak terlalu kagum kepada orang yang sudah berhasil itu. Nah, ini yang kadang-kadang tanpa sadar ada di tengah-tengah masyarakat. Suatu saat saya berjumpa dengan seseorang yang itu dari keluarga tidak mampu. Dia siswa yang cerdas. Kemudian dia kadang SMA, dia bisa yang hanya 2 tahun atau percepatan dengan semacam prestasi yang gemilang. Kemudian ketika kuliah dia mendapatkan beasiswa dan kemudian melanjutkannya dengan lancar semua, walaupun dia tidak mampu secara ekonomi, tetapi ditopang oleh beasiswa-beasiswa yang dia dapatkan. Dan akhirnya tetangganya ada yang mengatakan, pantas saja dia itu mendapatkan beasiswa dan sukses karena didukung oleh banyak perusahaan, CSR. Dia didukung juga oleh yayasan-yayasan, sehingga banyak orang membantu dia. Karena dia tidak mempunyai atau dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu, maka justru banyak orang memperhatikan, banyak orang membantu link-link supaya mendapatkan jaringan, sehingga orang itu mendapatkan pekerjaan yang bagus setelah mendapatkan beasiswa-beasiswa. Nah, itu satu cerita yang kadang-kadang tanpa sadar dia mau mengecilkan kecerdasan orang yang tidak mampu tadi. Tetapi di mata orang-orang donatur, dia pantas untuk mendapatkan donasi, untuk mendapatkan kepandaian, kecerdasannya dengan didukung oleh biaya-biaya itu.
Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam masa Prapaskah ini kita selalu bisa bersyukur pada Tuhan, selalu bisa mengapresiasi keberhasilan orang lain sesama kita, tetapi juga mengapresiasi kalau mereka mungkin mendapatkan cobaan hidup, kekecewaan hidup, tetapi masih bisa menghadapi dengan semangat. Walaupun dikecilkan oleh orang lain, dikatakan engkau dikuasai oleh Beelzebul, tetapi orang itu dengan tabah menghadapi, tetapi juga syukur ditunjukkan dalam hidupnya. Kita perlu mengapresiasi orang-orang seperti itu. Maka mari kita bangun semangat positive thinking di dalam hidup kita, supaya kita pun ikut terbawa di dalam semangat, keberhasilan, harapan, dan kegembiraan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan